dalam keadaan kurang baik itu memperbaiki kualitas hidup manusia. Itu jamu ya. Jadi jamu itu memiliki perspektif yang berbeda dengan obat. Jadi jamu itu bukan obat sebenarnya. Nah, ini yang sering di masyarakat itu salah kaprah. Jamu itu memiliki latar belakang pemikiran yang dibangun sebagai sebuah cara berpikir dengan dasar filosofi, umumnya adalah filosofi ketimuran, yaitu filosofi ketika teknologi itu belum menjadi sains itu tidak merupakan bagian untuk berpikir. Ya. Jadi yang namanya sehat untuk masyarakat timur itu adalah kebermanfaatan. Jadi kalau kita itu sehat itu artinya kita itu bermanfaat. Jadi kalau hidupnya bermanfaat itu sehat. Apa sih bermanfaat? Ya bermanfaat untuk orang lain. Bermanfaat untuk alam semesta raya ini, untuk alam. Ya. Dia bisa menanam pohon, bisa menjaga agar lingkungan itu tetap baik, itu sehat. Nah, sehingga ini juga menyangkut kesehatan jiwa raga. Ya, seorang yang merusak alam, itu bagi filosofi ketimuran itu adalah sebuah perilaku tidak sehat. Jadi dia itu tidak sehat. Dia memiliki pikiran yang tidak membangun keseimbangan. Karena sehat, orang itu baru bisa berperanan kalau dalam posisi seimbang. Kalau tidak seimbang, dia tidak akan pernah bisa berperanan. Dia pasti berpikir tentang sesuatu yang berat sebelah. Berat sebelah itu merugikan sekeliling. Terutama kalau berat pada diri kita, kurang pada orang lain. Ya, itu artinya kita tidak berguna atau sedikit berguna. Ya, segala sesuatu yang diusahakan itu berorientasi secara tidak seimbang untuk kepentingan diri dan kurang pada sekeliling. Ya, ini juga dianggap tidak sehat dalam filosofi Timur. Ya. Nah, di dalam tubuh juga begitu. Orang sehat itu kalau tubuhnya itu balance. Jadi kesehatan itu identik dengan keseimbangan. Filosofi Timur itu. Ya, entah itu Cina, entah itu India, entah itu Islam, ya. Itu asas keseimbangan itu adalah prinsip dasar terselenggaranya alam. Prinsip dasar terselenggaranya kehidupan. Itu adalah keseimbangan, balance. Nah, ini tidak ada di dalam pemikiran Barat. Pemikiran Barat itu sehat itu harus sesuatu yang bisa dinalar. Harus sesuatu yang bisa diukur. Sifatnya berarti kuantitatif. Jadi kalau misalnya seorang itu memiliki ciri-ciri tidak umum, tidak lumrah, tidak seperti kebanyakan orang, itu sering sudah dikategorikan sakit. Ada kurva normal di situ. Ya. Jadi misalnya kalau gula darah seseorang itu tidak normal, tidak seperti kebanyakan orang, itu dianggap indikasi sakit. Ya. Tetapi kalau kedokteran timur itu tidak pernah mengarah ke situ. Jadi boleh gula darahnya tinggi asal dia memiliki kemanfaatan tinggi, sehat dia. Nah, ini yang menjadi sering menjadi kontroversi atau benturan konsep antara Barat dan Timur. Nah, ketika berusaha memahami jamu dengan perspektif Barat, maka sifat jamu itu
hilang basis filosofinya sehingga jamu tidak lagi bisa disebut sebagai jamu. Misalnya minum temulawak bagus untuk liver, ya, bagus untuk liver. Itu liver bagus itu artinya dia sebetulnya ya minum temulawaknya itu direbus atau temulawaknya diperes gitu ya, kemudian diminum atau temulawaknya dimakan. Jadi seluruh bagian dari itu. Nah kalau perspektif barat itu biasanya kemudian ditanyai, loh di dalam temulawak ini ada apa ya kok bisa membuat temulawak itu bagus untuk kesehatan? Ada apa ya? Jadi pertanyaan ada apa ini tidak pernah ada di dalam filosofi Timur. Dia tahunya ya temulawak bermanfaat. By experience, empirical evidence, by observation. Jadi ada sebuah pengalaman-pengalaman empiris yang membuat dia menjadi disimpulkan bermanfaat. Nah kalau Barat pertanyaannya ada apa ya? Terus tindakan berikutnya adalah karena komponennya itu banyak sekali, bisa sampai ribuan komponen kimia yang ada di temulawak itu. Mulai dari rimpangnya, mulai dari kulit rimpangnya atau isinya, atau bagian dalam dari rimpang itu. Terus yang berwarna apa? Itu kan pertanyaan-pertanyaan berawal dari situ, kemudian karena ada ribuan senyawa dianalisis. Dianalisis itu dipilah-pilah, mana yang kira-kira bermanfaat, mana yang tidak. Kemudian muncul berbagai macam cara isolasi, mulai dari yang sederhana melalui di laboratorium itu, sampai sekarang teknologi isolasi sudah sangat canggih. Kemudian ketemulah yang namanya senyawa, katakanlah kurkumin. Nah, kurkumin ini dianggap bermanfaat karena dari sekian senyawa yang terpilih berdasarkan pengetahuan manusia, itu kurkumin yang paling efektif untuk memperbaiki sakit liver. Nah, ini kemudian kurkuminlah dianggap sebagai yang berkhasiat di temulawak itu. Jadi khasiatnya di mana? Di kurkumin itu. Kemudian kurkumin diekstrak, dibuat serbuk, dibuat kapsul, dibuat minuman. Bukan temulawaknya lagi. Jadi dengan demikian kata-kata jamu jadi hilang, jadi ganti obat. Nah, ketika diisolasi, kemudian ditakar dosisnya, dan keuntungan paling besar dengan cara berpikir ini, dengan cara berpikir ilmiah ini keuntungan paling besar itu adalah terukur, kemudian terstandarisasi. Jadi kalau mau diperdagangkan itu paling luas, karena bisa menjadi komoditas yang diukur kualitasnya berdasarkan jumlah dan konsentrasinya, sifat-sifatnya yang terukur, terstandar. Ya. Jadi kemudian ada proses standarisasi. Kalau diproduksi dengan standar seperti ini, diminum dengan cara seperti ini, dia akan menyembuhkan liver. Dan itu menumbuhkan industri farmasi secara global, karena dia bisa menjualnya secara terstandar, terukur, sehingga menjadi komoditas perdagangan yang sangat baik. Beda dengan kalau dalam wujud temulawak. Kalau dalam wujud temulawak, itu temulawak yang ditanam di Blitar, kemudian yang satu lagi ditanam di Banyuwangi, ada yang ditanam di Kalimantan, itu variasinya tinggi sekali. Alam itu tidak pernah memberikan
standar. Yang berpikir standar itu adalah manusia. Alam itu tidak pernah ada standarisasi. Sehingga kalau mau diperdagangkan, temulawak ditanam di musim penghujan sama musim kemarau. Ditanam dengan dipupuk, dengan tidak dipupuk. Diperoleh di puncak gunung atau di dekat laut. Di daerah mana? Dengan jenis tanah apa? Sehingga jamu itu menjadi susah diperdagangkan dalam skala global. Karena dia susah distandarisasi. Ya. Nah, ini adalah satu kelemahan dalam jamu. Tidak bisa mengikuti tren yang namanya globalisasi. Ya, jadi sehingga jamu itu selalu melokal. Dia dipergunakan oleh orang-orang tertentu di daerah tertentu. Kalau mau diperjualbelikan dalam jumlah banyak menjadi tidak mudah, gitu ya. Gitu ya. Nah, inilah problematika yang kita hadapi ketika kita ingin melakukan satu usaha memanfaatkan jamu dengan perspektif kita, dengan perspektif tradisional tadi. Hambatan pertama itu adalah jamu, bahan baku jamu itu tidak terstandar. Tidak bisa distandarisasi sehingga tidak bisa diperdagangkan. Nah, kemudian apakah ini menjadi hal yang kemudian kita harus rubah semuanya menjadi drug, menjadi obat yang bisa diperdagangkan? Nah, kalau itu digeser ke menjadi bagian dari sistem perdagangan farmasi, ya misalnya perdagangan obat-obatan, maka itu memerlukan kecanggihan teknologi. Itu memerlukan ekspertis, memerlukan infrastruktur, memerlukan sebuah konsep yang di Indonesia ini yang merupakan negara yang sedang berkembang menjadi bermasalah. Kita itu tidak punya industri farmasi loh. Tidak punya. Kita itu yang ada adalah pabrik pengemasan obat. Ada. Industrinya ada di mana? Industrinya ada di luar negeri. Dia menentukan standarnya, dia menentukan harganya, dia menentukan segala sesuatunya, keuntungan yang akan ada di sana. Kita ini diset sebagai pasar untuk industri farmasi. Nah, dalam posisi seperti ini, maka ketergantungan kita bidang kesehatan itu menjadi sangat tinggi. Padahal resources untuk obat itu ada di kita. Resourcesnya itu, temulawaknya di kita. Amerika mana ada temulawak. Temulawak itu ya nama tradisional kita. Kunir, kunyit, ya kan? Zaman dulu orang berusaha memperoleh itu dengan menempuh badai, naik kapal. Ya. Nah, setelah memperoleh itu mereka mengembangkan konsep baru namanya farmasi, pharmaceutical industry. Nah, mereka menjadi mulai tidak tergantung dari sumber daya alam. Mereka banyak duitnya. Kita menjadi tetap seperti ini. Ini juga dialami negara-negara kayak Afrika. Itu sumber daya alamnya tinggi sekali. Eropa itu bisa makmur karena mengambil bahan baku dari Afrika. Ya. Nah, itu satu perspektif, ya. Perspektif lain itu adalah bagaimana kita bisa menjadi berdaya. Berdaya
menyelesaikan permasalahan kita sendiri dengan sumber daya alam yang di sekeliling kita. Maka kita memperkenalkan istilahnya toga, taman obat, ya, keluarga, ya. Maka uniknya ya keluarga itu ditanam di sekeliling rumah itu untuk menyelesaikan permasalahan kegiatan keluarga. Namanya toga. Kalau mau diperdagangkan, lah ini menjadi susah. Ya. Skala luas. Kecuali kita branding untuk hal-hal yang sifatnya itu balance. Misalnya, balance itu kalau kita bisa menjalankan fungsi biologis kita, itu artinya kita balance. Kita punya nafsu makan, kita buang air besar setiap hari, kemudian segala sesuatunya lancar untuk menjalankan proses hidup, itu namanya balance pasti. Sehingga tema-tema jamu itu ya selalu begitu, melancarkan buang air besar, gitu, menghilangkan bau badan, ya. Kalau laki-laki ya untuk kebugaran laki-laki, agar dia bisa ereksi, misalnya kita bisa ereksi itu pasti balance. Kalau tidak ya nggak balance. Untuk perempuan, kalau di Malaysia sana disebut sirapat Fatimah, misalnya. Nah itu semua adalah bagian-bagian dari balance. Ya sehingga promosinya selalu seperti itu, jamu itu. Nggak ada jamu itu mengobati kanker, gitu. Mengobati tekanan darah tinggi, gitu. Mengobati diabetes atau demam berdarah. Nggak ada. Nah, kita coba, ya kalau kemudian karena kita ini akademisi, kita itu di perguruan tinggi, kita ingin mengapresiasi cara berpikir nenek moyang kita itu agar jamu tidak hilang. Karena semakin melokal itu menjadi tradisional itu cenderungnya hilang. Anak mudanya itu cenderung tidak mau lagi karena tidak praktis biasanya, karena dia tidak terstandar, ya. Tidak bisa mudah diadakan. Kalau mau kita menginginkan, saya ingin temulawak. Temulawak yang dikasihkan kita belum tentu temulawak yang berkhasiat. Tetap dia temulawak, tetapi mungkin kurang khasiatnya karena ditanam di daerah yang berbeda dengan suatu temulawak lain yang lebih berkhasiat karena lebih memenuhi standar cocok tanamnya itu. Ya. Jadi saintifikasi jamu itu perspektif itu kalau dengan perspektif barat itu saintifikasi jamu itu berarti juga menggeser jamu itu jadi obat. Nah kalau seperti itu yang dilakukan dengan perspektif barat, jamu ini hilang. Ya alhamdulillah nih yang peserta jamunya banyak. Sampai 100 mahasiswa. Ini bagi saya ini sebuah hal yang menurut saya menggembirakan. Saya coba share slide ya. Jamu itu kata lainnya itu adalah herbal medicine. Herbal medicine. Nah, saintifikasi jamu yang saya lakukan di Universitas Brawijaya ini itu adalah mencoba melihat jamu tetapi tidak dengan cara mengisolasi bioaktif atau komponen aktif. Sementara peraturan dari pemerintah melalui BPOM itu selalu dianalisis. Ya. Nah, tapi dianalisis itu tidak masalah, tetapi dia harus tidak kemudian dialihkan menjadi obat. Contohnya yang coba saya sampaikan di sini.
itu saya akan membatasi diri sementara di radical scavenger dan metal detoxification. Nah, ini saya mencoba menerapkan ilmu kimia yang disebut bioinorganik. Jadi bioinorganik itu adalah senyawa organik yang berikatan dengan metal dan dia berperilaku seperti metal. Itu yang disebut bioinorganik. Nah, nanti apa itu bioinorganik akan saya berikan bahan-bahan untuk dipelajari ya. Ya nanti bisa dalam wujud PPT atau ada yang bentuk buku. Kalau mau membaca lebih jauh dalam bentuk buku boleh. Nanti tak kasihkan dalam bentuk chat ya. Nanti di chat ini saya upload, nanti bisa di-download. Kemudian perspektif lain adalah complexity. Complexity ini apa? Complexity ini membiarkan bahan-bahan alam tadi dalam keadaan kompleks, tidak direduksi menjadi senyawa-senyawa, diambil hanya senyawa-senyawa tertentunya saja. Tetapi keseluruhan dari temulawak itu, misalnya temulawak, keseluruhan dari temulawak itulah yang kemudian kita pakai gitu. Namanya complexity, bukan reductionistic into one, two, or just some of chemical compounds. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara kita membahas selanjutnya? Ya kita menerapkan namanya nanoscience. Ada perspektif nanoscience. Nanoscience ini sebuah ilmu baru, ilmu material sebetulnya, yang diawali dari bidang mikroelektronika. Ketika orang mencoba menemukan chip, semikonduktor, konduktor, dan sebagainya itu dikaitkan dengan sebuah bahasan sains yang termasuk di dalam postmodern. Ya, kelistrikan, ya, pemagnetan. Jadi ini adalah perspektif-perspektif itu yang bisa kita pakai. Jadi saya lantas apakah meninggalkan? Ya iyalah, karena kalau kita menggunakan perspektif barat di analisis, kemudian difokuskan pada senyawa-senyawa tertentu, maka jamu tadi itu diperbincangkan sebagai drug, sebagai obat. Dan keuntungan yang paling besar itu adalah tidak ada penyalahgunaan jamu, itu enggak ada. Tapi kalau penyalahgunaan obat itu menjadi ada. Jadi drug abuse, penyalahgunaan obat untuk mabuk-mabukan, untuk peler-peleran. Kalau jamu, enggak. Ya, itu saya kira salah satu hal yang mungkin positif. Nah, jamu itu secara tradisional prosesnya sederhana. Mulai dari dibersihkan, dipotong-potong, kulitnya mungkin dikupas, dipotong-potong dan ditumbuk halus, kemudian disaring. Setelah itu diminum, disajikan dalam bentuk minuman. Ya. Sederhana banget. Cuman bahan bakunya ini kunir misalnya. Itu kita kadang-kadang tidak bisa membuat standar. Hanya orang-orang tertentu dia bisa menentukan kunir ini berkualitas atau tidak. Sehingga di perusahaan-perusahaan jamu atau perusahaan-perusahaan rokok itu ya, itu ada orang-orang tertentu yang tujuannya itu, yang tugasnya itu adalah menjaga kualitas bahan baku dengan cara dibau-bau begini, dibau-bau gitu ya. Nah, dia akan menentukan oh ini berkualitas, ini tidak gitu. Nah, orang-orang seperti itu di pabrik jamu maupun pabrik rokok
bayarannya sangat tinggi di perusahaan-perusahaan besar kayak Jarum, Gudang Garam gitu ya. Gaji mereka itu bisa 500 juta per bulan. Di perusahaan jamu itu minimal ya 50 sampai 100 juta per bulan. Gajinya sangat tinggi. Nah, karena tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Dilatihkan pun tidak bisa masal. Kalau kita ngasih kuliah seperti ini melalui perspektif farmasi ya, kita bisa ngajar dan membuat orang menjadi ahli dalam jumlah ratusan, bahkan ribuan ke seluruh dunia. Tetapi kalau untuk jamu itu belum tentu orang dilatih terus kemudian bisa. Ya. Nah, itu hal-hal yang spesifik yang sekarang menjadi bisa kita angkat sebagai masalah atau bisa kita anggap sebagai sebuah keunikan juga. Jadi kalau kita buat masalah saintifikasi jamu itu nanti akan saya sampaikan berikut. Oke, ya. Nah, apa itu di Indonesian traditional medicine ya, di Indonesian traditional herbal medicine atau jamu itu sering dianggap sebagai memiliki nilai ilmiah rendah, sering dianggap memiliki nilai ilmiah rendah. Ya, memang begitu, karena sains itu adalah melalui proses nalar. Karena tidak bisa dinalar kalau tidak kemudian dianalisis dan diperoleh senyawa-senyawa yang bisa diukur dan diujikan dengan hewan-hewan atau kemudian diuji klinis dengan manusia. Itu menjadi rendah. Nah, kemudian scientification studies, ya, usaha mempelajari mengilmiahkan dalam kuliah ini kan namanya saintifikasi jamu. Misalnya di S1. Atau metode penelitian jamu di S1. Itu biasanya bersifat analytical yang fokus pada komponen bioaktif tertentu. Ya, dia memang dicari yang mana sih yang bertanggung jawab. Maksudnya ribuan kita pakai semua. Kalau kita pakai semua ya repot. Sehingga harus dipilih salah satu senyawa kimia yang dianggap paling memiliki daya guna untuk menyembuhkan penyakit atau membuat sesuatu kebaikan pada manusia. Kemudian apa yang dilakukan? The majority of discussion are based on chemistry and lack of modern physics perspective. Jadi ada satu hal yang kemudian menjadi ilmu yang paling digunakan adalah ilmu kimia. Sementara sebetulnya di dalam ilmu kimia, misalnya itu senyawa organik, itu sebenarnya ada sifat-sifat fisikanya. Misalnya ada elektron yang berputar-putar, ada medan gaya magnetik, ada van der Waals forces misalnya. Itu semua adalah sebetulnya perspektif fisika modern. Nah, dengan demikian ketika dia kekurangan prinsip fisika modern, maka akan ada sebuah kesimpulan yang tergiring menjadi berbasis kimia. The nature complexity of action in regard to physical properties of molecular interaction of those bioactive are often neglected. Ya, tergiring kemudian mengabaikan aspek-aspek fisika modern yang sebetulnya harus juga dipertimbangkan. Gitu ya. Nah, demikian saintifikasi jamu yang juga saya pikirkan dan saya sosialisasikan kemana-mana, itu sebaiknya jangan hanya berbasis ilmu kimia, tetapi juga berbasis fisika modern. Nah, untuk itulah maka saya menggunakan nanoscience.
Mengapa nanoscience itu pada dasarnya berbicara tentang tidak hanya kimia tetapi juga fisika modern. Ada kelistrikan, ada medan gaya magnetik dan sebagainya. Nah, kalau kita itu melakukan saintifikasi dengan basis kimia saja, maka saintifikasi itu berakhir dengan depresiasi. Depresiasi itu ya yang tadinya temulawak itu jamu, kemudian waduh kurang bermanfaat dong kalau begitu, ya lebih baik kita kurkumin saja kita bicarakan. Jadi dia menjadi jerah. Jadi jamu itu mengalami yang disebut depresiasi. Depresiasi itu ya kurang mendapatkan penghargaan. Kemudian will create partiality conclusion of bioactive ingredients. Jadi kemudian akan menghasilkan sebuah konklusi yang parsialistik, kurang komprehensif, dan fokus pada senyawa bioaktif tertentu. Jadi kalau temulawak tadi menjadi kurkumin misalnya. Nah, kita ingin memperbaiki situasi itu, yaitu the applications of modern physics may overcome our understanding of jamu. This approach will provide holistic and complexity perspective of mechanism in which magnetism and energy are discussed in regard with quantum. Ada fisika kuantum kita masuk. Nah, ini seringkali kalau kita berbicara di mahasiswa fisika, mereka senang banget ngerti gitu. Ini menjadi problem ketika kita bicara di mahasiswa biologi, ya. Karena di mahasiswa biologi itu kata kuantum dynamic aja kadang-kadang tidak bisa dipahami apa ya. Magnetism, magnetik, wah itu ilmu fisika kita nggak perlu. Ya, padahal kalau ada biji akar menuju ke tanah sementara bagian pucuknya menuju ke atas, itu kan sebetulnya magnetisme. Tidak dibahas, hanya dideskripsikan. Ini permasalahan besar. Kalau kita ingin ikut mengapresiasi jamu, tidak sekedar melakukan saintifikasi dengan fokus pada komponen. Nah, kita kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi, adanya a different thinking culture between Eastern people and Western people. Eastern people itu holistic, traditional medicine, non-linear thinking. Jadi non-linear thinking itu seringkali orang Timur itu membahas berbicara yang tidak logis. Ya. Dan logis. Makanya agama dan sebagainya itu kuat di budaya Timur. Tapi kalau beragama kemudian dinalarkan, itu menjadi masalah. Sering tahu beragama dinalarkan, wah kalau aku sholat di surga, aku mau nggak surga. Padahal di dalam ajaran Islam belum tentu. Kalau itu Nabi itu pernah mengatakan bersabda suatu saat, di masjid ada yang satu tidur, yang satu sholat terus. Nabi malah bilang yang tidur itu loh Nabi. Loh kok bisa? Kok bisa Nabi? Ya karena yang tidur tadi itu dia itu kelelahan setelah bekerja keras untuk keluarganya. Sementara yang sholat tadi egois. Nah ini adalah bagian-bagian dari non-linear thinking. Jadi kalau linear thinking itu kalau yang namanya orang kaya itu ya kerja keras, maka kaya. Ya belum tentu juga, ada orang yang kerja keras tapi tetap tidak kaya. Ada yang nggak pernah kerja, enak-enak aja, tapi dia kaya. Anaknya raja, ya. Itu misalnya, itu non-linear thinking. Sebetulnya dunia ini sifatnya non-linear. Tetapi di dalam berbagai macam hal, seringkali seolah-olah linear, harus masuk akal. Komprehensif itu menyeluruh dan transenden.
Jadi kalau thinking culture Eastern people itu berbicara transcendence, berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Ya, misalnya kita mengobati orang, kemudian seperti ibu saya dulu, nenek saya itu buat jamu. Nah, ketika buat jamu itu sambil berdoa, terus berdoa untuk kesembuhan saya. Nah, ini transcendence. Tapi kalau kehidupan barat ya enggak, itu ya enggak masuk nalar, enggak masuk akal. Akalnya apa? Itu kok kemudian jadi sembuh, kan? Nah, ini adalah perbedaan thinking culture between Eastern and Western. Western people analytic, scientific, linear, partial, modern medical drugs, human prosperity. Kalau orang timur itu hidup itu adalah untuk kebahagiaan termasuk setelah kematian. Tetapi kalau orang barat, segala sesuatu diusahakan untuk kemakmuran kehidupan dia di dunia ini. Setelah itu apa? Enggak ada. Nah, ilmu-ilmu yang berkembang adalah biologi modern, biologi molekuler, seluler konsep. Ini semua adalah pemikiran-pemikiran barat. Molecular and cellular biology, genetic engineering, modern medical science, standardized, measurable, and reproducible. Jadi bisa diulang-ulang, produksi itu bisa diulang-ulang dengan kualitas yang sama. Bisa diukur dan terstandar. Itu yang disebut dengan different thinking cultures. The different thinking culture making the method to to cure people having a different way of procedure. Ya, ini aplikasinya menjadi berbeda lah antara Eastern people dan. Nah, mana yang lebih baik? Kalau menurut saya dua-duanya harus kita perhatikan. Kita tidak bisa salah satu ini. Kalau salah satu ini yang misalnya Eastern people, maka dia akan cenderung melokal. Jadi kalau melokal itu zaman sekarang itu terancam punah salahnya. Ya, kalau makin lama makin kecil, terutama anak-anak mudanya menjadi tidak suka ya. Karena hidup anak muda itu kan biasanya pengennya itu ya 5 tahun lebih banyak, kemudian bisa mengenal budaya lain gitu ya. Karena jiwanya seperti itu. Sehingga kalau tradisional itu sangat kuat di satu tempat, misalnya masyarakat tradisional itu cenderung terpencil, ya kayak Baduy misalnya, suku Kajang di Sulawesi sana, itu anak mudanya nggak mau lagi begitu. Dia keluar, dia pengen juga sekolah di tempat-tempat yang di situ kebanyakan orang bisa memperoleh human prosperity. Jadi konteksnya itu human prosperity pada anak muda itu. Sehingga sifatnya itu menjadi tinggal orang-orang tua, penduduknya makin lama berkurang, dan akhirnya hilang. Padahal pemikiran-pemikiran Eastern people itu bukanlah sebuah, kan ya tidak ada gunanya. Dia justru menjadi sesuatu yang melengkapi di sini. Makanya di dalam kita melakukan saintifikasi jamu, dua hal ini kita pakai. Ya ini cara berpikir barat, ya, scientific methodology from organism to molecule. Jadi manusia itu kemudian dan pendekatan analitik itu difahami sebagai DNA, RNA, molecular biology. Ya. Padahal tentu saja antara DNA dengan manusia itu sebuah hal yang sangat berbeda. Tapi dianggap, mengapa harus dianggap? Karena supaya bisa didiskusikan, bisa menjadi sains. Nah, saintifikasi jamu kalau dengan cara seperti ini saja akan menjadi tidak mewakili konsep jamu sehingga kita memasukkan fisika modern itu. Kita masukkan fisika modern. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan.
Ada pertanyaan, Kak? Ada? Permisi, Pak. Suraya, ada pertanyaan Suraya. Rosida, ada pertanyaan. Pak Sutiman. Afif. Permisi Pak Sutiman. Afif, Eka. Nggak ada. Istirahat. Enggak Pak, halo. Apakah saya terdengar Pak? Oh, enggak kedengaran ya? Oh, speaker saya ya? Tidak jalan ya? Oh iya. Gimana Yudhistira? Halo Pak, apakah saya terdengar ya Pak? Halo? Masih belum terdengar Pak. Gimana Yudhistira, Afif? Halo Pak, apakah saya terdengar Pak? Ya, terdengar sudah. Oh, sebelumnya tadi tuh ada yang mau tanya Pak, sebelum saya ada beberapa teman-teman yang mau tanya. Ya, silakan. Mungkin tadi Michelle atau... Oh iya, Michelle. Silakan, Michelle. Iya, Prof. Selamat pagi. Saya izin bertanya untuk tadi Prof menjelaskan bahwa jamu itu termasuk traditional medicine Indonesia yang digunakan untuk meningkatkan kesehatan tubuh ataupun juga bisa membantu meningkatkan kesehatan seperti itu, Prof. Nah, saya pernah mendengar kalau misalnya untuk dengan pengobatan herbal ini mungkin terjadi komplikasi dengan pengobatan yang kesehatan yang secara formal seperti itu. Nah, kira-kira itu dari jamu sendiri dan saintifikasi jamu itu bagaimana ya Prof tentang mungkin ada kemungkinan komplikasi dan ataupun efek samping dari jamu itu sendiri, Prof. Terima kasih. Ya, makasih Michelle. Pada dasarnya kalau jamu dengan pengobatan barat itu memiliki perbedaan filosofi ya. Di tingkat dasar itu terjadi sebuah perbedaan filosofi. Kalau terjadi perbedaan filosofi itu secara umum nalarnya itu tidak bisa berkomunikasi. Nalarnya ya. Jadi misalnya ya pengobatan timur itu kan tidak hanya jamu, bisa juga akupunktur misalnya, atau pijat refleksi, atau bekam ya. Itu semua merupakan cara berpikir holistik. Dia tidak menyembuhkan satu atau dua titik penyakit, tetapi membangun keseimbangan, balance yang disasar. Nah, berbeda dengan
drugs itu ada konsep nalarnya. Nah, nalar itu salah satu cirinya itu adalah fokus. Kalau kita tidak fokus, tidak bisa bernalar. Nah, tapi kelemahan dari fokus itu adalah pengabaian. Ya, kalau misal jatuh cinta pada seseorang, fokus pada orang itu, orang lain dianggap tidak ada ya. Ayah ibunya juga kadang-kadang dianggap tidak ada kalau misalnya bertentangan dengan memiliki pendapat yang berbeda, fokus di situ yang lain dianggap tidak ada, bahkan salah. Ya, nah itu adalah yang harus disadari. Yang penting sadar itu dulu, sadar positioningnya itu. Nah kemudian kalau toh mau dipakai sebagai pertimbangan, itu bisa misalnya kalau pengobatan barat itu menggunakan drugs. Drugs itu apa itu? Senyawanya apa? Kemudian di dalam jamu itu ada enggak senyawa itu? Kalau dia ada, maka ada pertimbangan dosis tentunya yang harus dipertimbangkan. Atau saat pemberian. Karena drugs itu sifatnya spesifik dan terukur. Dia berbicara tentang dosis. Tapi kalau jamu itu bicara tentang keseimbangan. Jadi dia tidak menyembuhkan, tidak menyasar satu titik. Sehingga yang terpakai itu keseluruhan dari bahan yang dimasukkan tubuh itu. Nah, biasanya kalau dia itu diambil secara keseluruhan, itu artinya dia sebetulnya masuk secara bersama-sama. Dia berinteraksi satu dengan yang lain. Sudah ada keseimbangan yang terbangun dari kebersamaan mereka. Jadi tidak bisa dipikirkan hanya sebagai satu dua senyawa saja. Jadi mungkin kalau dalam bentuk drug dia beracun, tapi dalam wujud jamu dia menjadi tidak beracun. Ya, jadi misalnya ya tentu saja harus hati-hati. Kehati-hatian itu perlu, karena kita tahu misalnya ada obat anti kanker yang ada di bunga tapak doro, ya, vinkristin namanya. Kalau kita makan tanaman bunga itu tidak masalah, 1-2 tapi ya. Tapi 1-2 tadi itu kalau diisolasi menjadi vinkristin, dia ukurannya menjadi 0, sekian miligram. Nah, 0, sekian miligram itu menjadi toksik karena dia sendirian. Jadi semuanya seperti itu hukum alam. Kalau manusia yang berbahaya itu adalah manusia yang sendirian. Kalau dia bersama teman-temannya, dia akan less harm. Kecuali teman-temannya juga sudah bersepakat untuk membuat kerusuhan. Nah, ini namanya berbahaya. Ya. Jadi kita itu harus menghindari terlalu lama sendirian. Karena kita itu makhluk sosial ya. Pikirannya bisa macam-macam loh kalau sendirian itu. Bunuh diri itu tidak pernah rame-rame, biasanya sendirian. Ya. Dia bisa membunuh dirinya sendiri karena sendirian dalam waktu yang lama, mikirkan sendiri, tidak pernah dikonsultasikan ke sana kemari dengan teman, dengan ayah, ibu, dengan ini. Jadi berkomunikasi dengan orang itu membuat kita lebih safe. Ya, lebih safe. Banyak teman itu safe, bukan safe karena dilindungi mereka, kita safe dari pikiran kita yang berbahaya gitu. Yang muncul gitu ya. Nah itu sama. Jadi alam ini dibangun dengan keseimbangan. Kalau kita sendirian itu tidak akan pernah seimbang. Dia akan mencari keseimbangan.
Itu filosofi timurnya begitu. Filosofi timur itu seperti itu. Nah ini kadang-kadang kalau dipikirkan melalui konsep berpikir Barat tidak bisa terdiskusikan. Sehingga ilmu-ilmu yang namanya ilmu kejiwaan itu paling sulit itu. Karena dia tidak ada empirical evidence yang bisa dibangun melalui nalar. Pernah nggak tiba-tiba memperoleh ide gitu, tanpa alasan? Saya nggak pernah belajar ini, nggak pernah belajar itu, tahu-tahu bisa itu. Ya, atau ya melalui nalar ya bisa dilatih berkali-kali dengan fisik kita latih. Tapi kalau pikiran tuh kadang-kadang sesaat muncul. Itu non-linear sifatnya. Itu ya. Ada lagi yang lainnya. Gimana Michelle? Iya, Prof. Sudah jelas. Terima kasih, Prof. Ya. Yang lainnya bagaimana? Permisi Pak Sutiman. Ya, silakan. Oke, saya Rizra Ibrahim, izin bertanya. Ini yang tadi Pak Bapak jelaskan yang terkait aplikasi desaintifikasi jamu ini kan kata Bapak kan sebenarnya tuh yang dilihat kan sifatnya holistik ya Pak. Jadi keseluruhan itu tuh interaksinya bagaimana, karena kalau secara Western yang lebih ke analisis itu kan ujung-ujungnya hanya mengambil salah satu ya Pak, yang mana lebih penting, yang mana lebih berfungsi. Kalau dari saintifikasi jamu sendiri itu apakah, kalau saya Pak, ini mungkin klarifikasi apa, apakah jadi itu penggabungan dari sifat analisis itu digabungkan, dihubungkan menjadi holistik Pak. Jadi kan kalau kita lihat kan memang Western itu hanya satu-satu ya Pak. Tapi apakah dari mau diaplikasikan ke ISTU itu dengan cara dihubungkan hasil analisis atau hubungannya sama ini apa dan ini sama itu, apakah begitu Pak maksud dari saintifikasi jamu ya Pak kalau secara kasarannya? Ya, tidak seperti itu. Saintifikasi itu pada dasar sains itu pada dasarnya adalah cara untuk memahami sesuatu. Cara untuk memahami itu sains. Itu jalan untuk memahami. Jadi yang penting itu kita paham. Nah, ketika paham itu bisa dipergunakan pemahaman kita itu untuk sesuatu yang bisa diaplikasikan. Nah, kalau kita menggunakan sains yang bersifat analitik reduksionistik, kemudian berhenti di pengetahuan itu, kemudian langsung melangkah kepada pemanfaatan, itu akhirnya menjadi drugs. Menjadi cara berpikir Barat tadi itu. Tetapi kalau kita sadar bahwa jamu itu sebetulnya bukan bersandar pada satu dua senyawa, tetapi keseluruhan bagian dari jamu itu, keseluruhan bagian yang tidak sederhana, yang kompleks itu, maka setelah analitik reduksionistik, itu pengetahuan kita tentang berbagai macam senyawa yang ada di situ, itu difahami karakternya, jadi tidak berhenti di situ. Difahami karakternya, kemudian dipakai untuk memahami bagaimana jamu itu bekerja. Agak ada cerita lebih panjang lagi, tidak langsung kepada teknologinya. Bisa difahami? Iya Pak, baik. Bisa dipahami Pak. Terima kasih Pak atas klarifikasinya Pak. Ya seperti itu. Cuman BP POM itu dia menggunakan perspektif Barat, ilmu farmasi itu. Sehingga yang ditanya misalnya, jamu itu di dalam jamu tadi ada apa? Nah, itu memang cara untuk membuat standarisasi. Kalau cukup bahan itu, maka dia berkhasiat. Kalau tidak cukup bahan itu, dia kurang berkhasiat. Gitu. Bisa dipahami? Iya Pak, bisa Pak. Bisa dipahami Pak. Ya, jadi
BPOM itu kan lembaga untuk menjamin pengawasan ya obat dan makanan supaya dia aman untuk masyarakat. Kalau ada tapi sedikit ya bolehlah. Kalau misalnya katakanlah di dalam temulawak itu dianggap berkualitas kalau ada kurkuminnya. Dia wujudnya temulawak tetapi kurkuminnya sedikit karena ditanam di suatu daerah tertentu pada suatu periode tertentu, musim penghujan misalnya. Kurkuminnya sedikit. Sehingga dia katakan, loh ini kurang berkhasiat ini. Itu hanya sebagai indikator. Bukan sebagai, tapi kalau sudah ada kurkuminnya, sebetulnya juga harus ada teman-temannya itu. Itu baru jamu namanya. Karena yang disasar adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan itu tidak bisa diperoleh dengan 1-2 senyawa. Keseimbangan itu diperoleh dengan banyak senyawa tentunya. Karena kita juga sebetulnya kompleks tubuh kita ini. Saya kira gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Jadi yang pertama, ketika kita membicarakan jamu, itu kita harus paham terhadap fakta yang ada. Jadi terhadap fakta ya, bahwa universe adalah sebuah sistem yang organisasi yang sangat kompleks, ada interaksi dan interkoneksi dari komponen yang sesungguhnya demikian complicatednya sehingga seperti halnya seolah-olah misterius. Misteri itu banyak tidak tahunya daripada tahu. Nah, kalau kita itu menggunakan 1 atau 2 senyawa, itu sebetulnya mengingkari fakta ini. Banyak tidak tahunya kok dianggap tahu. Ya, itu salah satu. Kemudian, biological system runs by complex molecular structure with specific function. All are dedicated to perform normal ordered organizational system. Jadi suatu fenomena kompleks atau keadaan kompleks itu sebetulnya memiliki sebuah fungsi-fungsi yang spesifik. Manusia ini kompleks, tapi sidik jarinya masing-masing. Protein itu kompleks, enzim itu kompleks, tapi fungsinya khusus. Jadi kompleks itu sebetulnya targetnya malah menjadi spesifik. Agak berbeda dengan cara berpikir manusia. Manusia itu dari sesuatu yang spesifik ditarget untuk sesuatu yang kompleks. Berlawanan arah. Ya. Jadi disinilah sebetulnya fakta-fakta ini yang perlu dipikirkan. Dan yang paling penting sebetulnya adalah the world is greater and smarter than the sum of the parts. Jadi kita ini kalau misalnya jamu itu terdiri atas ribuan senyawa, itu sebetulnya dia itu memiliki target-target yang sifatnya itu mewakili alam untuk membangun keseimbangan. Jadi dia sebetulnya adalah sesuatu yang memiliki konsep besar, tetapi kita sering memandang mencari indikator yang mudah. Jadi seolah-olah kemudian nanti pertanyaannya Yudhistira tadi itu, kalau sudah terdapat
senyawa-senyawa tunggal itu kemudian kalau digabung gimana? Ya belum tentu, karena proses penggabungan itu kalau tidak terjadi sinergisme di antara mereka, itu tidak akan terjadi sesuatu yang smart. Karena apa? Karena harus ada coordination compound. Dan itu biasanya dalam bahasa atom, makanya kita pakai nanoscience. Ya. Ya, kira-kira menjadi seperti itu. Nah, ini kemudian kita berbicara bio and organic chemistry. Talking about biochemical function of inorganic element. Loh, kenapa kok kita pakai bio and organic chemistry? Ya karena kita ingin membahasnya itu melalui nalar, tetapi tidak menghilangkan complexity. Complexity tidak kita tinggalkan. Karena apa? Kita sadar bahwa jamu itu adalah kompleks. Sehingga complexity itu sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Nah, tapi kita juga tidak bisa berbicara dengan hal yang kompleks. Kalau hal kompleks itu kita kadang-kadang mati kutu, nggak bisa bicara. Apa sih maksudnya itu? Nggak mudah. Untuk itu kita pilih sebuah bidang ilmu yang kira-kira menjadi jalan tengah untuk sementara ini mewakili suatu keadaan. Jadi suatu terpaksa. Yang disebut dengan bio and organic chemistry. Ini berbicara tentang inorganic element. Inorganic. Pernah belajar senyawa inorganik ya, kimia inorganik ya. Nah, kimia inorganik tadi itu sebetulnya merupakan sebuah senyawa-senyawa sederhana. Tetapi di sini kesederhanaannya tadi itu terjadi pada sebuah senyawa yang kompleks. Jadi mengapa dia demikian? Karena dia berikatan dengan logam. Ketika senyawa organik tadi berikatan dengan logam, maka menjadi kompleks, dan kompleks ini memiliki perilaku seperti halnya logam, sehingga disebut sebagai bio and organic chemistry. Sifatnya adalah interdisciplinary research regarding to synthesis and analysis of model system. Ya, kita harus memakai model. Model dibangun melalui pengetahuan-pengetahuan yang kita miliki tentang senyawa-senyawa itu, tentang sifat-sifat logam. The advantage of bio and organic chemistry is that we can learn any biochemical process from nature in more wholesome and original fashion. Ya, ini harapan. Kita bisa berbicara lebih holistik dan lebih memiliki original fashion. Overcoming partial analytic reproductive concepts which are normally developed from a test tube in a laboratory. Jadi untuk bisa mendayagunakan hasil-hasil penelitian yang partialitik, analitik, reduktif, konsep-konsep partialitik, analitik, reduktif, yang umumnya dikembangkan di laboratorium menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat untuk membahas jamu. Ya. Ya, itu. Nah, mengapa demikian? Karena sistem biologi, ilmu biologi itu berhenti di molekul. Kalau atom itu Pak, orang biologi biasanya yang diberitahu gini. Makhluk hidup itu terdiri atas CHONSP. Kenapa kok CHONSP? Kok tidak misalnya zinc? Kok tidak misalnya magnesium, kok tidak misalnya merkuri, kenapa kok 5 ini? Itu tidak pernah dibahas dalam biologi. Ya karena biologi itu berhenti di molekul. Bahasa purin, pirimidin, nanti
membangun sebuah untean namanya DNA. Asam amino ada 20, ada valin, lisin, ada apa namanya itu misalnya jenis-jenis asam amino yang lain yang jumlahnya 20 nanti akan menyusun polipeptida. Itu namanya kemudian biologi molekuler. Nah, di antara bahasan tentang atom dan molekul itu terjadi gap. Tidak pernah didiskusikan. Nah, ini adalah bagian yang nanti akan kita pakai untuk membahas jamu. Karena jamu itu sebetulnya juga mewakili wilayah ini sampai wilayah ini. Tidak berhenti di satu senyawa. Jadi analitik prosedur yang kemudian menghasilkan senyawa bioaktif itu tidak cukup. Dia harus dipakai sebagai bagian untuk mengembangkan satu konsep dan memasukkan fisika modern. Jadi understanding life at the level of one atom. All creatures can be described as atomic on angle to view living system. Ini yang disebut fisika modern. Nah, gimana caranya? Caranya itu mulai dari biologi sel dan molekuler. Biologi sel dan molekuler are nanoscience. Biologi sel dan biologi molekuler namanya nanoscience. Dulu ketika saya masih sekolah ya, 45 tahun yang lalu, mungkin sejak 40 tahun yang lalu gitu ya, 42, 43 tahun yang lalu, itu orang sudah mempropos bahwa protein itu jangan disebut sebagai molekul, disebut sebagai material nano. Loh, kenapa alasannya? Loh, karena kita banyak tidak tahunya daripada tahunya. Tapi kemudian orang dari perspektif ilmiah banyak sekali yang meneliti, sehingga orang menjadi paham tentang protein, tentang karakter protein, tentang bagaimana protein tadi bekerja sebagai enzim misalnya. Atau bagaimana DNA itu bersifat double helix, dan kemudian bagaimana DNA itu melakukan transkripsi, itu semua bisa diprediksi dan dibayangkan, digambarkan, sehingga orang lebih cenderung menjadi molekular biology. Tapi tetap ada yang misteri. Yang misteri itu adalah bagaimana protein tadi melipat. Bagaimana proses pelipatan tadi itu bisa dipengaruhi oleh logam. Bagaimana kemudian dia bisa menjadi lebih spesifik dengan ide tertentu. Jadi biologi molekuler itu sebetulnya nanoscience karena dia itu sudah mengandung ide. Ya, mengapa mengandung ide? Karena dia tahu di mana dia harus bekerja. Misalnya dia mengandung banyak asam amino hidrofobik, maka dia akan melipat dan akan memposisikan dirinya di membran sel yang bersifat hidrofobik juga. Ya. Nah, dengan demikian apa yang terjadi? Dia tahu di mana tempatnya. Bahkan dari strukturnya dia tahu siapa substratnya. Bahkan dia mungkin tahu siapa partner protein lainnya untuk membuat sebuah molekul yang lebih kompleks. Dia tahu bahkan di mana dan kapan dia harus bekerja karena dia ada sebuah mekanisme yang disebut DNA regulation system. Jadi ekspresi gen itu time series, setelah ini baru ini, setelah ini baru ini. Saatnya dia harus melakukan proses kerja. Dan waktu itu orang sudah tahu bahwa ada yang namanya biological clock. Ya, ada jam biologis. Ya. Kalau malam ngantuk gitu ya. Ya, ada jet lag, ada istilah-istilah seperti itu. Itu namanya biological rhythm. Ritme biologi. Itu sebetulnya adalah bentuk-bentuk kecerdasan di level nano, di level protein, di level DNA. Nah, yang paling menarik mengapa kemudian masuk nanoscience, sekarang ini saya mempropose untuk masuk nanoscience, karena semua materi, entah protein, entah DNA, walaupun proteinnya mungkin gede sekali ya, mungkin bisa ribuan,
Tetapi yang bekerja untuk menjalankan proses, itu merupakan domain yang ukurannya selalu di bawah 100 nanometer. DNA yang melakukan transkripsi itu dia hanya membuka, jadi dia double helix ya, kemudian membuka, double helix itu melonggar, membuka diri untuk terjadinya template, itu hanya pada ukuran di bawah 100 nanometer. Jadi pada dasarnya meskipun ukurannya gede, bisa ribuan nanometer, tetapi functional structure of biological molecules itu antara 1 sampai 100 nano. Jadi sebut saja dia nanoscience. Nah, apa hal yang menjadi konsekuensinya adalah bahwa protein dan DNA dan semua pelaku proses hidup di dalam sel itu mengikuti hukum Newton. Sekaligus mengikuti hukum kuantum fisik. Hukum Newton itu apa? Hukum Newton itu adalah hukum yang di situ mengenal space and time. Kalau dia ada di sini, maka dia tidak akan ada di sana. Jadi dia adalah sebuah entitas, di situ dibicarakan dalam sebuah diskusi yang di situ waktu dan ruang bisa diabaikan. Karena apa? Di sini berada di dalam suatu time and spaceless pada suasana atom dan subatom. Karena mereka adalah benda-benda dengan kecepatan yang sangat tinggi. Demikian cepatnya sehingga dia berpindah tempat itu seolah-olah tidak memerlukan waktu. Nah, beda dengan di sini. Jadi dia gede ya, gede. Dia mengikuti hukum Newton. Ada gravitasi, dipengaruhi gravitasi. Bisa diukur berapa ukurannya, dimensinya, beratnya. Kalau bergerak kecepatannya berapa. Yang gedenya itu. Tetapi di domain proteinnya yang di bawah 100 nanometer, itu mereka berbicara di dalam ranah quantum physics, time and spaceless. Di domain itulah kecerdasannya itu ada dan sedang bekerja. Dia tahu dengan siapa dia harus berinteraksi, kapan dia harus berinteraksi, dan di mana dia harus berinteraksi. Jadi tahu, ya. Artinya di domain itulah dia cerdas, dia smart. Tetapi secara keseluruhan dia mengikuti hukum Newton. Itulah konsep biologi sel yang dipandang sebagai nanoscience. Nah, ketika kita berbicara seperti ini, kemudian jamu bersama kompleksitinya itu, jadi dia akan memiliki sebuah mekanisme yang terkait dengan balance, keseimbangan. Jadi balance itu terjadi oleh sesuatu yang bersifat interaktif dari sesuatu yang kompleks. Jadi dia memiliki kesadarannya tersendiri untuk bisa membangun kompleksiti itu. Sementara kalau di kedokteran barat itu diasumsikan obat tadi itu akan bereaksi di mana, di suatu titik mana, dan itu kemudian menghentikan reaksi apa. Jadi ada satu konsepnya yang bisa memenuhi kaidah. Jadi dua hal yang itu pendekatannya menjadi seperti itu dengan segala konsekuensinya dan bisa bertabrakan di dalam sebuah tindakan. Namun perlu diketahui bahwa yang kita lakukan di sini understanding everything gitu ya, yang digelar alam ini. Jadi saintifikasi jamu itu sebenarnya adalah understanding, memahami, bukan interfering, interfering itu sifatnya menjadi sangat individual. Intervensi itu sifatnya individu. Oke. Nah, supaya kita bisa berdiskusi tentang jamu ini agak lebih luas, maka
kita bisa berbicara, kita batasi pada energi. Energi itu antara lain adalah berupa energi elektron. Ya. Nah ini saya ingin ini, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin mengirim apa itu? Saya mau mengirim PPT ya tentang bioorganik, dan PPT ini untuk dipelajari dulu gitu ya. Karena kalau tidak, saya khawatir menjadi bingung. Selain bingung ya mungkin apa itu? Selain bingung itu salah tangkap gitu. Saya kirim ya. Ini saya kirim dulu bioinorganik. Kemudian saya kirim paper ya, apa PPT yang tadi saya tunjukkan tapi belum selesai. Ditunggu sebentar ya.